يا أيها الناس إن وعد الله حق Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammani al-akmalani ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Bapak, abang-abang rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama atas nikmat Islam. Ini harus senantiasa kita ingat. Kenikmatan beragama Islam adalah merupakan kenikmatan yang paling besar. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena Islam yang merupakan modal untuk kita melalui perjalanan negeri akhirat. Agama Islam adalah modal untuk kita menjalani perjalanan akhirat yang sangat panjang. Maka sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beristiqamah di dalam agama Islam, untuk senantiasa berada di atas agama Islam. Maka ini harus senantiasa diingatkan, Bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kita hidup di zaman orang tak peduli dengan agamanya. Kebanyakan manusia tak lagi menghiraukan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk memegang agama Islam ini. Sampai kapan? Allah Ta'ala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan sebagai seorang muslim. Karena agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Selain daripada Islam maka Allah tak ridha. Yang mengatakan Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang beragama selain Islam maka Allah tak terima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Tentu kita tak ingin rugi dunia akhirat. Kalau seandainya kita sekarang rugi di dunia, tidak masalah doh, asalkan di akhirat kita termasuk orang yang beruntung. Yang kita khawatirkan, Pak, lah rugi wa dunia, tu rugi juga di akhirat. Marasai bana gitu, gadang bana rugi wa dunia, Allah tidak mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Di akhirat mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini motivasi bagi kita. Kalau seandainya dunia itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Pak, dunia itu tidak berjalan semulus sesuai yang kita rencanakan, bagi kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala tidak masalah, asalkan kita bisa hidup senang di akhirat. Syarat untuk hidup senang di akhirat yang pertama Islam. Jaga agama kita, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah
abaikan perintah Allah. Jangan pernah diabaikan. Apapun yang Allah minta dari kita, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Apapun yang Allah larang kita mengarajokan, tinggalkan walaupun itu kita suka. Ya, kadang-kadang di antara kita kalau sudah dihadapkan dengan hawa nafsu, cenderung kita lebih mengikuti hawa nafsu dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mana syukur kita kepada Allah taala kalau seandainya manusia Pak sekali saja nyoba buat elok kawa, sekali saja nyoba buat elok kawa, memang kebaikannya luar biasa yang dia berikan kepada kita. Mungkin awak akan kenang tuh kebaikannya. Kalau seandainya kita bisa, kita balik kebaikan tersebut. Ini bagaimana Allah taala, kebaikan Allah tak terhitung, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak bisa kita hitung. Maka ini harus senantiasa bapak-bapak, abang-abang ingat bahwasanya nikmat Allah sangat besar dan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita nan hadir di tampek kok diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat mendapatkan syafaat Nabi, Bapak, abang-abang, syaratnya mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas dari hatinya. Makanya kita beraja, kita dengarkan pengajian supaya apa? Supaya la ilaha illallah itu bukan hanya kita ucapkan lewat lisan kita saja. Kita berusaha untuk meyakini ada konsekuensinya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan hatinya, ikhlas dari hatinya. Maka ini senantiasa ya itu kita ingatkan diri kita untuk apa kita ada di dunia ini. Apakah hanya untuk sekedar dunia kemudian mati selesai, ataukah kita di dunia ini sebagai ya jembatan kita menuju negeri akhirat, berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini sebagai khalifah. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam ke muka bumi ini dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh ayahanda Adam alaihissalam. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau menurunkan Adam ke muka bumi ini? Anak keturunannya akan membuat kerusakan, akan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat, kata malaikat, memuji engkau dan beribadah kepada engkau. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qalu a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ya kalau seandainya kita tidak memimpin orang, minimal kita menjadi pimpinan untuk diri kita. Minimal kita menjadi pimpinan untuk diri kita sendiri. Maka demikianlah adanya. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Nah, kalau di dunia Pak berurusan wak dengan orang Pak, bisa kita mengicuah, bisa kita berdusta, bisa kita ya
membuat-buat alasan, tapi di hadapan Allah tak bisa. Tidak akan bisa kita beralasan apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat detail hisabnya, sangat detail perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita beranggapan bahwasanya kita bisa lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin yang dia mengurusi orang banyak, dia mengurusi orang banyak, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang dia pimpin. Seorang pemimpin, mulai dari presidennya, mulai dari gubernurnya, mulai dari wali kotanya, mulai dari pimpinan suatu lembaga, apapun yang dia pimpin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dia pimpin. Kalau seandainya kita memiliki ya satu lembaga, kita memiliki satu perusahaan, kita memiliki ya satu wilayah yang mana kita menjadi pemimpinnya, ketahuilah berapapun orang yang ada di tempat itu, Allah Ta'ala akan minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang tadi. Jadi masalah kita ya, jangankan untuk mempertanggungjawabkan orang banyak, mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah saja takut kita, Pak. Karena sebagaimana tadi kita katakan, hisab Allah sangat detail. Tidak akan luput satu atau tidak akan luput dari hisab Allah walaupun itu sangat kecil. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Zalzalah? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, dia akan lihat itu nanti. Dia akan mendapatkan balasan atas kebaikan sebesar biji dzarrah tadi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal, siapa yang melakukan keburukan sebesar dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah ini Pak adalah ya bagian yang paling kecil, molekul yang paling kecil. Sebagian menerjemahkan sebesar apa? Sebesar biji bayam sebagian. Dzarrah. Keburukan yang dikerjakan sebesar itu, maka akan dia rasakan balasannya. Nah, kalau sebesar biji dzarrah saja Pak, kita akan lihat nanti mau kebaikan mau keburukan, apalagi yang lebih besar dari itu. Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian wahai manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat yang Allah berikan. Kita manusia Pak, mulai ada hisab itu tatkala kita balik 15 tahun atau 13 tahun, mulai catatan amalan kita berlaku Pak. 13 tahun mau lah balik lah mimpi maka itu sudah catatan amal itu untuk kita. Lah barau mau gini, ada nanti 30 tahun, ada nanti 40 tahun, ada nanti 50 tahun. Hitung, coba hisab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Coba renungkan, berfikir kita. Ambo dari 15 tahun sampai kini, analah mau kerajuan di dunia. Renungkan, kalau seandainya mau dihisap mati mau kini ko meninggal mau saat ko, kira-kira nanti jadi wiswa di akhirat. Bisa ndak ambo untuk menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk? Bisa nggak kita jawab? Kita renungkan itu. Maka dunia ini dikatakan dia adalah tempat kita menanam. Ndak ada dunia aku nanam badi tu Pak. Ustaz payah naik di rasanya Ustaz. Ya ketahuilah akhirat jauh lebih payah. Oh paling senang wak di dunia kau ini, ketahuilah kesenangan dunia dibandingkan kesenangan akhirat tak ada apa-apanya. Maka tujuan seorang muslim bukan untuk menetap di dunia. Tujuan kita ada di dunia ini adalah sebagai batu loncatan agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta, maka didatangkan orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia. Kemudian fayusbaghu finnari sabghah, dicelupkan orang itu ke neraka dengan satu kali celupan. Satu kali celupan Allah celupkan ke neraka. Kemudian Allah bertanya, hal ra'aita khairan qat? Selama dunia pernah merasakan nikmat tak? Sekali celupan. Kemudian Allah angkat lagi. Allah tanya, pernah di dunia merasakan nikmat? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tak pernah ya Allah. Padahal dia dikatakan oleh Nabi orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Satu kali celupan di neraka melupakan segala kenikmatan dunia. Tidak ada lagi harganya kenikmatan dunia. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Paling sengsara. Tidak ada orang yang lebih sengsara dibandingkan dia. Kemudian dimasukkan dia sejenak ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian Allah bertanya, hal ra'aita bu'san qat? Pernah selama di dunia engkau merasakan kesengsaraan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah. Padahal Nabi mengatakan dia orang paling sengsara hidupnya di dunia. Paling sengsara Pak. Kalau dibandingkan kita, tidak ada mungkin kita yang paling sengsara di dunia pun. Paling sengsara hidupnya di dunia. Bah gambaran orang paling sengsara di dunia tu. Ya mungkin tidak punya apa-apalah, makan mungkin tidak makannya, apa segala macam. Tidak terbayang kita orang paling sengsara di dunia ini. Tapi kalau masuknya ke dalam surga, Allah tanya, pernah tidak sengsara di dunia? Dia mengatakan, tidak ya Allah. Maka kenikmatan akhirat akan melupakan kepayahan yang dialami di dunia. Kesengsaraan akhirat akan melupakan kenikmatan yang ada di dunia. Maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak anaknya pimpin, Pak, semakin banyak pertanggungjawabannya di hadapan Allah taala. Maka di zaman dahulu para sahabat itu mereka takwiknya kalau ditunjuknya jadi pemimpin, takwiknya. Karena orang banyak akan dipertanggungjawabkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, warrajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang laki-laki, kita kok akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Kita laki-laki Allah jadikan sebagai pemimpin rumah tangga, Pak. Siapa akan kita pertanggungjawabkan? Orang rumah awak, anak-anak awak. Kita nanti akan ditanya, mengajak ke orang rumah awak. Lai badidi orang rumah tu indak. Lai diagian haknya tu indak. Anak-anak kita, para lelaki ini yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in fi ahli baitih. Seorang lelaki
Dia adalah bertanggung jawab, dia pemimpin terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya terhadap keluarganya. Dia akan ditanya terhadap keluarganya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rumah suaminya. Tentang rumah suaminya dan tentang anak suaminya. Jadi yang paling berat itu Pak, kita laki-laki. Banyak hisab kita nanti di hari kiamat Pak. Sangat banyak hisab kita. Sudah mempertanggungjawabkan amalan sendiri, mempertanggungjawabkan istri, mempertanggungjawabkan anak-anak, mempertanggungjawabkan harta. Itu hisab kita di hadapan Allah Ta'ala. Adapun wanita, hisabnya apa? Hisab untuk dirinya, hisab untuk anak-anaknya. Wanita tak akan ditanya tentang suaminya nanti. Seorang istri tak akan ditanya tentang kenapa suami engkau demikian. Tidak. Tapi kita para suami Pak akan ditanya oleh Allah, kenapa istri engkau demikian? Kenapa anak engkau demikian? Lai badidi anak atau enggak? Lai badidi orang rumah atau enggak? Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang hamba sahaya. Zaman kini tidak ada hamba sahaya Pak. Di zaman dahulu ada hamba sahaya. Hamba sahaya ini Pak layaknya barang. Dia dimiliki, nyo dipajuabalikan. Di zaman kini tidak ada. Di zaman dahulu ada. Dan hamba saya ini akan berlaku lagi kalau seandainya terjadi peperangan antara orang Islam dan orang kafir. Kini kan tidak ada tuh. Tidak ada peperangan, tidak ada. Kalau terjadi maka mulai lagi ada perbudakan. Namun Islam, ya Islam adalah agama yang memberantas perbudakan. Buktinya dalam agama kita Pak, kalau melanggar-melanggar itu ada di antara dendanya adalah memerdekakan budak. Jadi Islam itu bukan agama yang melegalkan perbudakan. Kalau seandainya kita mendengar Islam itu jadi adalah tuan manusia yang perjualbelikan, kita katakan justru dengan Islam inilah manusia dijadikan orang yang merdeka. Sebelum Islam datang Pak, lebih ganas perbudakan. Nah, Nabi SAW mengatakan budak barang yang dimiliki saja nyo dipajuabalikan, nyo bisa diagiahan, nyo bisa dihadiahkan, inyo pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Padahal nyo budak Pak, padahal nyo tidak memiliki ikhtiar, nyo tidak memiliki pilihan. Kalau budaknya, kalau tuannya targak menjualnya ke orang lain, nyo tidak bisa protes dong, budak nyo tidak bisa dong. Nyo menurut karena nyo layaknya barang yang dimiliki. Nah, budak saja yang seseorang atau dia tidak memiliki pilihan, tidak ada memiliki pilihan. Budaknya mengecean, tuannya mengecean A, nyo harus tunduk A. Tuannya mengecean B, tunduk B. Tidak ada pilihannya. Apakah dia budak ini lepas daripada hisab? Tidak. Seorang budak pun akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dia akan ditanya tentang apa? Tentang harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dirinya. Nah, kita alhamdulillah siku kan tidak ada dengan budak tu Pak. Ya kan tidak ada budak kita di sini. Budak saja ditanya oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita orang nan merdeka. Kita tidak pernah dipaksa untuk melakukan A, B, C. Tidak, kita melakukan itu atas kemauan kita. Apakah kita menyangka kita akan lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menyangka bahwasanya kita akan terbebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala? Kaum muslimin, bapak dan abang-abang rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala fakullukum ra'in. Ketahuilah
semua kalian adalah pemimpin. Maka tadi di awal kita katakan, kalau seandainya Ustaz ambo ulun punya orang rumah dia Ustaz, saya akan ambo pertanggungjawabkan diri wak seorang pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ustaz ambo anak Ustaz, ambo anak muda, ada orang gaib ambo Ustaz, ada kakak ambo, ada uni ambo, saya akan ambo pertanggungjawabkan diri wak seorang pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi sallallahu mengatakan, ala wa kullukum ra'in, ketahuilah wahai manusia, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang dia pimpin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, diri wak dahulu. Siapa lain? Wa ahlikum, keluarga kalian. Dari apa kita jaga? Dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana sifat neraka tadi? Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu manusia. Bahan bakar utamanya manusia. Wal hijarah, bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang bengis lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, ini para malaikat penjaga neraka itu tak akan melanggar apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan semua kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik, menjadi penghuni surga nanti ya di akhirat. Ya, jangan sampai Pak lah masuk wasiko kini ya, kemudian di akhirat tuh masuk penjara beliau. Jangan. Cukup ini menjadi sebab bagi kita untuk kita bertaubat kepada Allah, dan setelah itu kita menginginkan agar kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Ya, kalau tidak di sini mudah-mudahan nanti di masjid yang ada di luar. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun